Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah ilmu akhlak. Pada kali ini akan menjelaskan tentang akhlak makhluk terhadap Khalik atau Allah sebagai pencipta. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Sri Fitri Solihah, Anissa, Karolin Fatimah Giri, Dede Ilham Farhanul Hakim, dan saya Feza Aslia Zakia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada pengertian akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu akhlak. Akhlak menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab dari kata akhlakun, yaitu jamak dari kata khulqun yang berarti tingkah laku, perangai atau tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan kembali. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai segala sikap atau perbuatan manusia yang dilakukan secara spontan atau tanpa berpikir kembali, yang memang seharusnya ada pada diri manusia, yaitu sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin akan terbenak dalam pikiran, mengapa sih seorang muslim itu harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya yaitu seorang muslim yang baik itu memang diharuskan berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia itu diciptakan atas kehendaknya. Sehingga alangkah baiknya kita bersikap santun kepada Sang Kholik sebagai rasa syukur kita. Seperti halnya menurut Kahar Mahsyur dalam bukunya yang berjudul Membina Moral dan Akhlak, sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah. Yang pertama, karena Allah menciptakan manusia. Dialah yang menciptakan manusia dari air yang terpancar, dari tulang punggung dan tulang rusuk, sebagaimana dalam firman Allah surat At-Tariq ayat 5-7, yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia tercipta dari air yang terpancar dari tulang sulbi dan tulang dada. Lalu yang kedua, ada karena Allah telah memberikan perlengkapan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal, pikiran, dan hati sanubari, di samping anggota badan yang kokoh dan sempurna, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, hati agar kamu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Ilham Farhanul Hakim dari kelompok 3 akan melanjutkan poin-poin berikutnya. Alasan yang ketiga yaitu karena Allah lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, baik dari lautan, daratan, pegunungan, dan langit, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan lainnya. Itu semua diperuntukkan untuk manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat 12-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, Allah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Kemudian alasan yang keempat yaitu karena Allah lah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan, diberikannya akal, diberikannya pikiran, dan diberikannya bentuk yang sempurna. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila.
Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak cucu Adam. Kami angkut mereka dari daratan dan lautan. Kami beri mereka dari rizki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kemudian manusia adalah bentuk yang diciptakan Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Selanjutnya kita akan bahas akhlak seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim meyakini bahwa Allah adalah sumber segala sumber dalam kehidupannya. Allah adalah pencipta dirinya, pencipta jagat raya dan segala isinya. Sehingga manakala hal seperti ini mengakar dalam diri setiap muslim, maka akan terimplementasikan dalam realita bahwa Allah lah yang pertama kali harus dijadikan prioritas dalam berakhlak. Jika kita perhatikan, akhlak terhadap Allah ini merupakan pondasi atau dasar dalam berakhlak terhadap siapapun yang di muka bumi ini. Jika seseorang tidak memiliki akhlak positif terhadap Allah, maka ia tidak akan mungkin memiliki akhlak positif terhadap orang lain. Begitu pula sebaliknya. Berikut ini beberapa akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu ada beriman. Beriman yaitu meyakini wujud dan keesaan Allah serta meyakini apa yang difirmankannya. Seperti iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Beriman tercantum dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah Subhanahu wa taala gemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yang kedua itu ada ikhlas. Ikhlas yakni melaksanakan perintah Allah dengan pasrah tanpa mengharapkan sesuatu kecuali keridhaan Allah. Ikhlas ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 139 yang artinya, katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kamu dan Tuhan kami. Bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu. Dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Yang ketiga itu ada taat. Taat ini patuh kepada segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Taat ini tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 80 yang artinya barang siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia taat kepada Allah. Hal ini tentu berkaitan dengan akhlak kepada Rasul. Yang keempat itu ada khusyuk. Khusyuk yaitu bersatunya pikiran dan perasaan batin dalam perbuatan yang sedang dikerjakan atau melaksanakan perintah dengan sungguh-sungguh. Khusyuk tertera dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu yang khusyuk dalam sholatnya. Saya Feza Aselia akan melanjutkan beberapa akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya yang kelima itu ada doa, yaitu berminta kepada Allah apa saja yang diinginkan dengan cara yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian kita harus berhusnuzon atau berbaik sangka kepada Allah terhadap apa-apa saja yang diberikan, yang merupakan pilihan yang terbaik untuk manusia, yang sesungguhnya Allah lah yang tahu apa di balik semua itu. Kemudian ada tawakal, yaitu mempercayakan diri kepada Allah dalam melaksanakan suatu rencana. Kemudian lagi ada syukur, yaitu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya. Ungkapan syukur dilakukan dengan kata-kata dan perilaku seperti mengucapkan alhamdulillah, atau dapat kita lakukan dengan melakukan sujud syukur ketika mendapatkan nikmat. Kemudian ada sabar, yaitu ketahanan mental dalam menghadapi kenyataan yang menimpa diri kita.
Seperti ketika kita ditimpa musibah, hendaknya kita tetap bersabar dan berhusnuzon kepada Allah. Kemudian bertasbih, yaitu mensucikan Allah dengan ucapan, yaitu memperbanyak mengucapkan subhanallah, yang artinya maha suci Allah. Kemudian ada istighfar, yaitu meminta ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita lakukan dengan ucapan atau dengan kalimah astaghfirullahaladzim. Yang terakhir takbir, yaitu mengagungkan Allah dengan membaca kalimat Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pembuatannya. Selanjutkan dengan forum diskusi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, harap dilanjutkan di platform WA